Halo guys, selamat datang lagi di channel Positif Pro Sport. Dan kali ini ada motor CBR 1000 SP1 tahun 2018. Oke, kita cek untuk modifikasi. Yang langsung nampak dari motor ini adalah velgnya. Karena dari CBR 1000 SP1 sendiri sudah menggunakan velg Marches ini, tetapi kita replace dengan velg Rotobox. Nah, tentunya velg Rotobox ini akan menjadi lebih ringan dibandingkan dengan yang aluminium, karena bahan karbon sendiri itu sudah ringan. Tetapi banyak yang tanya, apakah velg ini aman dipakai di jalanan Indonesia? Oke, jadi velg ini dipastikan aman dipakai di jalanan-jalanan termasuk di Indonesia yang seperti ini. Namun ada batasannya. Tentunya kalian kan nggak akan menghajar lubang dengan sengaja di kecepatan yang super tinggi kan. Dan kalian kalau menghantam lubang, mungkin kita perlu lihat untuk frekuensinya. Kalau hanya sesekali, dipastikan pasti aman. Dan karena untuk velg Rotobox sendiri itu sudah bersertifikasi ISO, kalian bisa cek di websitenya. Oke, dan secara tampilan motor ini nampak makin gagah karena velg yang berbentuk balok-balok seperti ini ya. Dan tentunya dengan pattern karbon, dan disandingkan dengan perangkat pengereman dari Brembo dan menggunakan disc brake dari Brektec. Brektec sendiri menggunakan bahan dari baja sehingga dia memiliki gaya friksi yang bagus dengan kampas terutama yang bertipe sinter ya. Jadi Brembo ini kampas remnya yang bertipe sinter seperti ini itu sangat bagus sekali untuk disc brake yang bertipe seperti ini ya. Jadi kalian bisa merasakan mungkin soal feel ya. Kita harus merasakan sendiri daripada cuman katanya dan kita ngomong oh itu udah pakem atau gimana. Jadi secara material ini pasti menambah kepakeman. Kedua, dari desainnya yang full floating, dia akan melepas panas dengan sangat baik. Dan yang ketiga, untuk ukurannya sendiri sebenarnya ini sudah besar, 330 mm, tetapi ketebalannya di sini lebih tebal hampir 1 mm, dimana itu akan menambah daya rem ya. Jadi akan lebih responsif remnya. Dipadukan dengan master rem dari Brembo RCS 19 Corsa Corta. Jadi pump brake-nya sendiri sudah bagus, dipadukan dengan kaliper yang bagus, dengan disc brake yang bagus. Nah, ini adalah improvement yang sangat baik sekali untuk segi pengereman. Dan untuk tampilannya sendiri kita menggunakan baut-baut dari Proti untuk finishing. Karena baut dari Proti ini terbuat dari titanium dengan sistem force ya. Jadi baut itu selain cantik, dia kuat sekali ya. Dia juga ringan, bobotnya di bawah baut rata-rata, tetapi kekuatannya rigidnya di atas baut stainless tentunya. Seperti yang kalian lihat, di sini sudah kita menggunakan Proti dari disc brake, kaliper, hingga ke baut gear maupun baut yang di kaki-kaki ini semua sudah menggunakan Proti. Oke guys, jadi knalpotnya sendiri kita menggunakan as always Austin Racing. Nah, Austin Racing sendiri ini bukan hanya knalpot yang jualan suara ya guys. Jadi menurut kalian sebenarnya knalpot ini gimana sih performance-nya? Mungkin kalau kalian menggunakan knalpot Austin Racing itu yang asli, kalian akan merasakan improvement sendiri dari powernya, karena knalpot ini dibuat dengan research and development dari timnya Austin Racing sendiri. Menurut statistiknya untuk motor ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tetapi data dynonya kami belum ada. Untuk powernya sendiri by feeling kita merasakan peningkatan. Mungkin kalau ada kesempatan kita akan cek antara knalpot stok dengan knalpot Austin Racing ya. Jadi ini perlu divalidasi secara data dyno. Untuk Austin Racing sendiri kita menggunakan yang bertipe GP1RR, di mana GP1RR itu adalah racing spec dari Austin Racing dan dia memiliki inlet diameter yang lebih besar daripada yang tipe lainnya seperti GP1R, GP2R dan V3. Untuk GP1RR itu kalian bisa permintaan, sebenarnya ini permintaan khusus ya karena ini racing spec, tetapi kita bisa mengadakan part-part ini tersebut karena kita ada hubungan langsung dengan Austin Racing.
Jadi dari Austin Racing sendiri, untuk yang bertipe GP1RR, sebaiknya kalian melakukan remap ulang untuk knalpot yang berjenis ini, dikarenakan dia memiliki inlet diameter yang lebih besar, sehingga gas buang itu lebih lancar dengan turbulensi yang lebih sedikit ya tentunya dibandingkan dengan knalpot standar. Jadi perlu di remapping ulang untuk mendapatkan performa yang maksimal ya. Jadi seperti itu sebenarnya untuk knalpot yang bertipe GP1R, V3 maupun GP2R atau maupun merek-merek lain, kalau kalian melakukan modifikasi untuk knalpot, itu sebaiknya kalian remap ulang ya. Remap ulang itu macam-macam, jadi kalian bisa menggunakan piggyback atau kalian bisa menggunakan standalone ECU racing ataupun kalian reflash ECU ya. Cuman kita lebih suka menggunakan piggyback karena pemasangan barang yang plug and play, dan kita fungsinya juga untuk di harian maupun balap yang light juga oke sih. Sebenarnya pakai rapid bike yang kita pakai itu sudah cukup mumpuni, dan motor ini sudah dioptimasi dengan rapid bike karena rapid bike sendiri memiliki fitur yaitu self adaptive. Jadi dia mappingnya dinamis sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kan kita tahu udara di Indonesia ada 2 musim, panas dan panas sekali. Enggak, bercanda guys. Jadi maksudnya kondisi udara itu berbeda-beda. Untuk mapping itu sendiri sensitif dengan suhu dan kelembapan udara. Oke, jadi sebenarnya itu adalah poin dari rapid bike. Oke guys, jadi itu tadi modifikasi-modifikasi yang bersifat improving dari segi performance maupun dari segi look. Tapi kita untuk kali ini kita berbicara tentang performance oriented. Oke, thank you guys sudah mampir di channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian, dan jangan lupa like kalau kalian suka. Thank you guys.